Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 di Indonesia itu juga terasa sangat besar dampaknya. Dan juga tidak cuma di Indonesia, akan tetapi beberapa negara lainnya hampir di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 mengalami dampak yang luar biasa untuk setiap negaranya, terutama di Indonesia. Terkhusus untuk kali ini adalah di Provinsi Jambi. Untuk itu juga dalam 2 tahun belakang, selain sektor ekonomi, juga yang jelas terdampak itu adalah sektor kesehatan. Cuman kalau misalnya ada beberapa sektor dari kesehatan yang terdampak, itu jelas. Karena pandemi COVID-19 menghajar banyak insan manusia itu dengan faktor atau juga sektor kesehatan. Akan tetapi banyak masyarakat luas lainnya yang juga merasakan dampak negatif atau juga dampak dari pandemi COVID-19 di sektor ekonomi. Untuk itu, dalam rangka kita membahas pasca pemulihan dari pandemi COVID-19, terutama sektor perekonomian di Provinsi Jambi, akan kita kupas tuntas di tahun 2022 yang mungkin adalah awal di mana nantinya bisa pulih kembali dari sektor kesehatan, baik itu juga sektor ekonomi, khususnya di Provinsi Jambi. Untuk itu, semuanya akan kita rangkum hari ini dalam In Jambi, stimulus dan strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bersama saya, Baya Handi, inilah dia In Jambi. Baik pemirsa, selamat datang kembali di In Jambi dalam dialog stimulus dan strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Senang rasanya saya Baya Handi bisa memandu dialog kita pada hari ini, yang mana In Jambi selalu berusaha memberikan konsisten memberikan penanganan yang luar biasa kepada hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya untuk informasi masyarakat secara luas dan juga umumnya untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Yang jelas, ini adalah tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Provinsi Jambi. Dan hari ini, In Jambi spesial stimulus dan strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, saya tidak sendirian, karena sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Untuk itu, saya perkenalkan terlebih dahulu dan kita sapa. Yang pertama adalah Bapak Izhar Majid, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber saya berikutnya ada Ibu Suti Masniari Nasution, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, untuk narasumber saya berikutnya ada Mas Febri Roma Putra, Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dari Disperindak Provinsi Jambi. Selamat datang. Terima kasih. Iya, baik. Dan juga yang selanjutnya adalah Bapak Usman Sulaiman, Ketua Kadin Provinsi Jambi. Selamat datang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bintang tamu saya atau juga narasumber-narasumber yang luar biasa. Ganteng dan juga cantik tentunya. Amin. Amin, 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 amin. Paling cantik, betul. Iya, paling cantik. Dan juga ini adalah buat pemirsa yang berada di rumah juga, pemirsa setia In Jambi. Kita membahas di sini beberapa topik yang memang ini menjadi perhatian khusus dari secara keseluruhan di dunia ataupun juga di Indonesia, bahkan untuk khususnya itu adalah di Provinsi Jambi. Nah, mungkin kita ingin membahas sedikit di awal ini adalah pertumbuhan ekonomi di Jambi. Itu kan awal pandemi sampai dengan saat ini banyak, sebagian besar hampir secara keseluruhan itu terdampak oleh pandemi COVID-19 untuk stabilitas ekonomi khususnya di Provinsi Jambi. Mungkin saya boleh ke siapa dulu? Pak Ibu dulu. Ibu dulu boleh, silakan Ibu. Terima kasih Mas. Tentunya kita ketahui ya dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh kepada sektor ekonomi ya, baik itu di global, nasional, khususnya ke Jambi ya. Nah di Jambi sendiri tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita itu mengalami kontraksi sebesar 0,46%. Yang sebelumnya tahun 2019 kita positif pertumbuhannya 4,37%.
Nah, kondisi kontraksinya perekonomian kita diakibatkan memang terkontraksinya juga beberapa sektor unggulan, utama Jambi. Di samping pertanian, tentunya ada sektor pertambangan dan penggalian yang sangat terdampak sehingga pertumbuhannya mengalami negatif. Karena apa? Karena memang negara-negara tujuan ekspor kita juga mengalami lockdown sehingga memang terhambat atau terjadinya penurunan nilai ekspor kita ke negara-negara tersebut karena secara global juga aktivitas ekonominya terhambat ya. Namun di triwulan 2021 ini kita kembali sudah mengalami pertumbuhan yang positif. Oke, jadi sudah mulai tumbuh. Sudah mulai tumbuh, sudah mulai bergerak dan kita tetap harus dorong supaya ini pertumbuhannya lebih baik lagi di triwulan-triwulan berikutnya ya. Betul, Ibu. Berarti bisa dibilang ini adalah kita mulai bisa berbicara soal pasca pandemi COVID-19, Ibu ya. Untuk pemulihan. Kita bicaranya di era pemulihan ekonomi ini sekarang, era pemulihan, benar. Oke, baik. Itu dari sudut pandang Bank Indonesia yang memang menyoroti ekspor juga yang ternyata berpengaruh juga, Ibu ya. Tadi kita bicara di sisi supply-nya ya, sektor yang terdampak di samping sektor utama pertanian yaitu pertambangan dan penggalian. Selanjutnya kalau kita bicara dari sisi demand-nya, tentunya sektor konsumsi yang sangat terdampak akibat dari pandemi COVID-19 ini. Karena apa? Karena adanya pembatasan-pembatasan di masyarakat sehingga laju pertumbuhan ekonomi atau pendapatan masyarakat juga akan menurun sehingga daya beli menurun. Sehingga juga ini berdampak tentunya terhadap sektor konsumsi. Jadi kedua sektor baik dari sisi supply maupun dari sisi demand-nya itu sama-sama menekan terhadap perekonomian sehingga laju pertumbuhan ekonomi kita melambat. Oke, baik. Jadi ternyata itu juga yang menyoroti dari sudut pandang Bank Indonesia. Iya. Baik, saya mau ke Pak Febri. Ini juga ternyata kalau kita bicara soal stabilitas, dampak stabilitas untuk perekonomian di Provinsi Jambi. Dari sudut pandang Disperindak Provinsi Jambi itu seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Jadi di sektor industri dan perdagangan, untuk sektor industri itu seperti disampaikan dari Ibu Siti tadi, memang terutama di semester awal 2020, itu kan kita yang pertama kali awal terdampak COVID itu, jadi memang ada beberapa penurunan di sektor industri dan ekspor impor, terutama tadi disebabkan oleh menurunnya volume ekspor karena beberapa negara tujuan ekspor dari industri pengolahan kita mengurangi pembelian, bahkan ada yang membatalkan pembelian. Jadi memang agak memukul industri kita, tetapi tidak begitu berat. Jadi kawan-kawan pelaku industri itu menerapkan strategi yaitu pengurangan jam kerja. Jadi mereka mengurangi jam kerja, mereka melakukan shift dalam pekerjaan. Jadi memang tidak mau kita harus mengakui dampaknya seperti itu. Tetapi di semester pertama memang agak berat, tapi semester kedua, terutama triwulan terakhir dan sampai saat ini kita sudah mulai agak survive, sudah mulai agak beradaptasi terhadap kondisi COVID dan sudah semakin membaik. Jadi memang untuk kondisi sektor industri dan perdagangan terutama ekspor seperti disampaikan Ibu tadi, kita memang terpengaruh terhadap COVID tapi tidak seberat sektor lain seperti sektor pariwisata maupun sektor transportasi. Jadi mudah-mudahan ke depan kita akan bisa lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan bisa seperti itu sesuai dengan apa yang kita upayakan, Pak ya. Baik, itu dari sudut pandang Disperindak. Nah, saya mau ke Pak Usman. Dari mungkin sama memandang stabilitas dampak dari perekonomian di Provinsi Jambi. Dari kacamata Kadin, itu seperti apa, Pak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat khususnya buat kita semua. Untuk menanggapi persoalan ini, kita dari Kadin Jambi Provinsi Jambi melihat bahwa di COVID-19 ini sangat berdampak sekali, memang benar, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di Provinsi Jambi. Tapi sebaliknya juga ada juga yang menguntungkan buat pengusaha-pengusaha lain seperti makanan dan lain-lain ini, yang online ini cukup meningkat. Tapi untuk memang siapa yang dibicarakan oleh dari perdagangan tadi bahwa sektor perhotelan,
pariwisata dan lain-lain ini sangat terpukul, dan kita kan tahu. Nah sekarang ini kita juga dalam Kadin juga harus mencarikan solusi apa yang paling baik ini, sehingga dalam pembicaraan kita ini ada jalan keluarnya kayak gitu. Tidak hanya bahwa kita hanya memikirkan bagaimana ini semua pengusaha pada saat drop, tapi kita juga harus memikirkan solusi apa yang harus kita cari gitu. Kebetulan di sini kan ada Ibu Sri Hartati. Beliau ini cukup banyak membangun pengusaha-pengusaha UKM yang saya tahu gitu. Saya beberapa kali diundang ya, kita juga terima kasih sama beliau. Dan mungkin jalan-jalan lain Ibu akan lebih tahu dan caranya, karena Ibu kan salah satu pemegang kebijakan, Bu. Dan cara teknis apa sehingga pengusaha-pengusaha di daerah Jambi ini juga bisa bangkit, tidak lagi sibuk dengan keterpurukan. Kalau bicara keterpurukan sekarang ini, Bu, kita lihat juga di semuanya, bukan Indonesia atau di mana, tapi hampir seluruh dunia. Kita ini kan ada perubahan aja, Bu. Dari konvensional ke maju, sekarang ke digital. Semuanya harus menggunakan digital. Ya kan, ini hanya perubahan itu. Nah, ini yang harus kita perbaikin. Dan saya juga berharap khususnya kepada Ibu Sri Hartati, karena beliau yang lebih tahu perkembangan Indonesia ini tentang ekonomi, tidak terlepas dari beliau. Saya rasa itu yang saya dapat sampaikan dulu. Itu yang pasti ini adalah juga goals dari dialog kita pada hari ini, Bapak Ibu, yang memang tujuannya adalah stabilitas ekonomi di Provinsi Jambi. Nah, itu dari sudut pandang Kadin Provinsi Jambi. Nah, saya mau ke Pak Izhar sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi yang juga menyoroti dampak stabilitas perekonomian di Provinsi Jambi. Dari Komisi 2, apa tanggapannya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dampak dari COVID-19 ini, COVID-19 itu masuk di awal 2020. Sampai hari ini kita Provinsi Jambi sangat terdampak sekali dengan COVID-19 ini. Perekonomian Provinsi Jambi hari ini mulai COVID-19 kemarin sangat terganggu, baik sektor ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Jadi harapan kita nantinya ke depan, hari ini COVID-19 Provinsi Jambi sudah jauh berkurang. Mudah-mudahan perekonomian Provinsi Jambi akan meningkatkan. Harapan kami sebagai anggota DPR nantinya, mari sama-sama kita menggairahkan daya beli dan menghidupkan UKM-UKM yang ada di Provinsi Jambi ini karena terdampak COVID-19. Harapan kami nantinya pemerintah Provinsi Jambi, mari kita dorong untuk memberi bantuan-bantuan UKM-UKM yang ada di Provinsi Jambi ini yang selama ini mungkin sudah mandat tidak jalan. Mudah-mudahan nanti dengan dorongan pemerintah Provinsi Jambi, perekonomian Provinsi Jambi akan meningkat. Amin, amin, amin. Itu adalah harapan kita semua yang mungkin adalah startnya kita bisa beranjak dari UMKM ya, Pak ya. Itu adalah sorotan yang memang bukan cuma 1-2 pihak, tapi hampir secara keseluruhan pihak-pihak terkait juga menyoroti dari stabilitas perekonomian di Provinsi Jambi. Baik, saya mau ke Bapak Febri dari Disperindak juga. Mungkin ini kita ingin lebih tahu juga, Pak, soal upaya yang sudah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menjaga stabilitas perindustrian dan perdagangan di Provinsi Jambi khususnya. Dan apakah ada dampingan atau juga Disperindak ikut mendampingi pelaku-pelaku usaha tadi? Baik, terima kasih. Jadi Dinas Perindak kita selalu berusaha untuk bagaimana supaya kondisi pelaku usaha industri maupun masyarakat tetap membaik selama COVID ya. Jadi kami ada beberapa program yang telah kami luncurkan dalam rangka mengantisipasi dampak COVID ini. Antara lain yaitu kami memberikan bantuan subsidi. Jadi kami bekerjasama dengan Bulog menyediakan operasi pasar berupa 11.000 paket bantuan sembako berupa subsidi kepada masyarakat terdampak COVID. Jadi kita kerjasama dengan Bulog menyediakan 11.000 paket, satu paketnya itu seharga 85.000, kita subsidi 50.000, jadi masyarakat cukup mengeluarkan uang sebesar 35.000. Itu bagi merata di seluruh Jambi dan bagi masyarakat terutama yang terdampak COVID. Kemudian untuk bagi para pelaku IKM, kita sudah terutama di tahun ini kita menyiapkan anggaran sebesar 4,1 miliar untuk memberikan bantuan kepada pelaku industri kecil, menengah maupun
kawan-kawan ini yang berusaha baru membuka lapangan usaha industri dalam bentuk pelatihan dan bantuan peralatan. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tetapi selama COVID ini kita lebih menekankan. Jadi beberapa kegiatan yang tidak begitu berpengaruh kepada ekonomi kita revisi, kita alihkan kepada kegiatan yang memang berdampak mensupport bagi para pelaku industri, sehingga kita harapkan pelaku industri yang existing dapat survive, kemudian kita dapat membuka lagi industri kecil yang baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Amin, amin. Itu dalam beberapa industri, baik itu berupa makanan, batik, tekstil, maupun industri pengolahan hasil hutan. Jadi untuk yang telah kami lakukan selama beberapa tahun belakang, dari terutama 2020 dan 2021 ini. Dan itu masih berlanjut sampai dengan akan saat terus ini. Berlanjut. Dan juga kami juga menggandeng beberapa stakeholder yang lain, seperti dari BI juga kita sudah kerjasama. Bagaimana untuk mengembangkan industri kecil di Provinsi Jambi, dan dengan Kementerian Perindustrian juga kita lakukan pendekatan untuk dapat bantuan kepada kita. Baik, itu adalah beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan di Sperindak, dan juga nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bapak, Ibu, yang memang ini merupakan hal yang juga kita fokuskan kepada stabilitas perekonomian di Provinsi Jambi. Untuk itu kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi di In Jambi setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa In Jambi yang berada di rumah, kita kembali lagi di talk show atau juga dialog kita yang memang membahas itu beberapa diantaranya adalah stabilitas perekonomian di Provinsi Jambi. Yang tadi sudah kita bahas adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Disperindak Provinsi Jambi khususnya. Dan mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Febri itu adalah yang menarik menurut saya adalah 4,1 miliar rupiah itu memang dikhususkan untuk mendampingi pelaku-pelaku usaha industri kecil hingga menengah. Itu adalah skala per tahun atau seperti apa, Pak? Silakan. Itu untuk yang tahun ini saja. Tahun ini Jadi saja. Sebenarnya kita dari Perindak itu sudah dari tahun-tahun yang lalu kita melakukan pendampingan kepada kawan-kawan pelaku industri. Jadi terutama dalam kita menyambut visi Bapak Gubernur Jambi Pak Al-Haris, salah satu visi beliau itu meningkatkan jumlah industri di Provinsi Jambi untuk menambah lapangan kerja. Jadi kita semakin fokus kepada peningkatan pertumbuhan jumlah industri di Jambi. Itu kita lakukan, dan juga kita bekerjasama dengan Pak Iksan dari Komisi 2. Kita meminta juga aspirasi dari kawan-kawan di Dewan, karena kita kan terbatas jaringan kita ke masyarakat. Mungkin dari kawan-kawan dari Komisi 2 ada informasi di sini, kita bisa kembangkan industri ini. Jadi kita juga saling kerjasama. Jadi mudah-mudahan tercapai meningkatnya jumlah industri pengolahan, baik itu industri kecil menengah di Provinsi Jambi, dan juga ya saya tidak langsung akan menambah lapangan kerja dan perekonomian di Jambi dapat semakin membaik. Amin. Jadi mudah-mudahan ke depan dapat kita tingkatkan lagi. Oke, baik. Ini juga saya mau minta tanggapan dari Ibu Suti. Mungkin ada beberapa hal yang sudah dilakukan di Sperindak tadi. Itu kira-kira seperti apa tanggapan dari sudut pandang Bank Indonesia, Ibu? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Febri tadi ya, pendampingan dan lain sebagainya, itu memang sesuatu yang sangat dibutuhkan ya untuk UMKM saat ini, untuk mereka bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian yang tadinya mereka berusaha secara konvensional harus bisa menyesuaikan dan familiar dengan digital ya. Tentunya untuk itu tidak begitu mudah ya bagi mereka, kecuali kita berikan pendampingan-pendampingan ya kepada pelaku usaha maupun bagaimana mereka familiar dari sisi promosinya, dari sisi penjualannya sendiri, dari sisi sistem pembayarannya untuk bisa
familiar dengan dunia digital saat ini, karena mau tidak mau segala sisi kehidupan kita sekarang sudah harus bersentuhan ya dengan dunia digital. Itu memang sesuatu yang memang sudah sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Nah, Bank Indonesia sendiri kita mendorong pengembangan UMKM ini juga dari sisi termasuk promosi mereka, ya bagaimana mereka bisa masuk ke dunia digital, bisa masuk ke platform-platform digital untuk bisa memasarkan dan bertransaksi. Betul. Kita membuat berbagai pelatihan yang namanya onboarding UMKM supaya mereka di onboardingkan naik kelas lah, katakan bisa masuk ke dunia digital. Kita juga mendorong dari sisi sistem pembayarannya, menjamin kelancaran sistem pembayarannya dengan platform-platform digital yang sudah dibentuk atau di-create oleh Bank Indonesia. Seperti itu. Jadi memang memfokuskan untuk di arah lebih ke digitalisasi untuk pelaku-pelaku usaha ini, Ibu ya? Iya, karena memang itu sesuatu yang memang tidak bisa dinafikan lagi gitu. Memang harus wajib mereka bersentuhan dengan dunia digital saat ini. Gitu. Betul, baik, terima kasih. Dan mungkin saya bisa ke Pak Usman ya, dari melihat respon baik atau juga upaya yang baik dilakukan oleh Disperindak Provinsi Jambi, baik juga pihak terkait lainnya yang memang menyoroti dari sudut pandang pelaku usahanya, Pak. Mungkin dari Kadin ada tanggapan lain seperti apa pelaku usaha ini yang memang harus di-maintain, yang mungkin tujuannya adalah lebih baik tentu. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa COVID-19 ini dimulai dari bulan Maret 2020 ya, sampai hingga sekarang. Kadin Indonesia fokusnya sekarang begini. Kita mau dulu pengusahanya sehat dulu, rakyatnya sehat dulu, karena ini utama. Paling utamanya di situ, Pak. Jadi yang lain akan ikut kalau mereka sehat. Ini program pemerintah mengejar target utama adalah sehat dan sesegera mungkin bahwa COVID ini hilang dari Indonesia, kan gitu, mungkin di dunia kayak gitu. Nah, kita tahu sendiri bahwa Kadin juga saya baru-baru ini kita sudah siap memberikan bantuan 200 tabung oksigen yang besar kepada pemerintah Jambi, khususnya Rumah Sakit Umum Raden Matahir, dan 50-nya lagi kita kasihkan kepada PMI, di mana yang PMI ini supaya rakyat-rakyat dan teman-teman yang lain yang membutuhkan oksigen yang malam hari pun, kapanpun waktu yang diperlukan, PMI akan siapkan dengan mengantar ke rumah, dengan menanggung isinya, kayak gitu, ya kan? Jadi ini salah satu program Kadin yang dilakukan. Kita juga akan dalam waktu dekat ini akan menyiapkan 2 mobil vaksin, dan mobil ini akan kita bawa. Misal contohnya dari perdagangan mengatakan bahwa di daerah mana memerlukan vaksin, kita akan datang ke situ, Bu. Kita langsung vaksin, dikunjungi, Pak ya. Kita yang datang situ akan menjemput. Iya, kita bola. menjemput bola. Betul. Jadi 2 mobil yang akan kita siapkan dalam waktu dekat ini akan datang ke Jambi. Dan jadi seluruh Jambi. Jadi target utama adalah Kadin bahwa rakyatnya sehat dulu. Baik. Kalau ini sehat, maka semua akan jalan baik. Sektor keduanya kita akan bicara tentang ekonomi dan pendapatan kehidupan mereka. Baik. Itu adalah upaya juga yang dilakukan oleh Kadin, yang mungkin ini merupakan salah satu dari sudut pandang dari Kadin Indonesia. Yang jelas saya juga mau minta tanggapan dari Pak Ishar dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi. Upaya yang dilakukan Disperindak memberikan concern khusus kepada pelaku usaha kecil menengah, kemudian juga dari Bank Indonesia juga menyoroti digitalisasi pelaku usaha hingga bantuan-bantuan yang memang memiliki statement dari Kadin Indonesia adalah rakyatnya dulu yang sehat, maka yang lainnya akan mengikuti. Tanggapan dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi, apakah upaya-upaya yang dilakukan dari pemerintah itu juga sudah optimis untuk 2022 akan pulih? Silakan. Terima kasih. Kami sangat mendukung sekali apa yang kata Pak Kadin tadi. Yang pertama-tama kita harus rakyatnya sehat dulu. Rakyatnya sehat dulu, baru kita pemulihan ekonomi. Hari ini pemerintah Provinsi Jambi membuka tempat vaksin supaya nantinya Provinsi Jambi bisa tervaksin. Jadi harapan kami apa yang disampaikan Pak Usman tadi, mengejar bola untuk rakyat Jambi ini sehat dulu, baru perekonomian. Pemerintah Provinsi Jambi mulai dari COVID
tahun COVID pertama 2020, pemerintah sudah menganggarkan atau mereka pusing dana sebanyak 200 miliar. Itu 2020. 2021 pemerintah Provinsi Jambi telah mereka pusing lagi anggaran sebanyak 500-an miliar. Kegunaannya itu untuk bantuan-bantuan masyarakat yang terkena dampak COVID dan juga membantu UKM-UKM yang ada di Provinsi Jambi ini. Harapan kami dengan kepemimpinan Pak Haris ini, semoga Provinsi Jambi ke depan lebih baik, perekonomian tumbuh. Tapi kalau kami lihat hari ini pemerintah Provinsi Jambi sangat antusias sekali untuk mengatasi COVID ini. Alhamdulillah di desa kami, di kabupaten kami, di dapil kami, Kabupaten Selongon Merangin, hari ini vaksin itu sangat-sangat antusias sekali masyarakat. Apabila ada vaksin, itu masyarakat mulai berbondong-bondong untuk vaksin. Baik, sudah menyentuh sampai di daerah-daerah juga, di kabupaten sudah ya, menyentuh Pak? ke daerah, ke desa-desa. Wow. Bukan ke kabupaten kuota, ke desa-desa. Baik. Hari ini kalau di daerah kami, yaitu desa kecil kami, desa Pemenang, Ya. alhamdulillah kalau yang Januari kemarin banyak sekali masyarakat yang terdampak COVID. Tapi hari ini alhamdulillah kami tidak ada dengar lagi itu, Bu. Tidak ada dengar lagi masyarakat yang di situ yang katanya demam panas tinggi, yang kena ada semacam malaria. Hari ini jarang kami ini. Jadi memang kami terima kasih sekali kepada pemerintah Provinsi Jambi, yaitu mengatasi COVID yang ada di Provinsi Jambi ini. Alhamdulillah pemerintah sangat antusias sekali. Sangat antusias dan juga menyeluruh merata hingga ke daerah-daerah terpencil, bahkan juga di daerah kabupaten kota juga sudah disentuh. Dan mudah-mudahan ini adalah langkah baik, di mana nantinya betul saya setuju dengan Kadin Indonesia juga pernyataan seperti rakyatnya dulu yang sehat, nanti akan yang lainnya mengikuti, Pak ya. Jadi dari Komisi 2 pun juga setuju akan hal itu, Pak ya. Dan mungkin kita sedikit beralih dari beberapa tadi sudah disebutkan oleh Pak Izhar, adalah pemerintah Provinsi Jambi juga menyoroti dari banyaknya sektor yang terdampak. Lebih kepada besarnya itu adalah dari pemerintah pusat Indonesia juga menyoroti. Bahkan melalui Musrenbang Mei lalu, Presiden Joko Widodo itu juga sudah menyoroti rencana kerja di tahun 2002 mendatang, yang memang temanya adalah pemulihan ekonomi secara nasional. Saya minta tanggapan dan responnya dulu dari Disperindak. Silakan Pak Febri. Baik, terima kasih. Jadi untuk langkah-langkah lebih lanjut kita dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID ini, jadi ada beberapa terobosan yang akan kita lakukan dan sudah mulai kita jalani saat ini. Dari segi perdagangan terlebih dahulu, jadi dalam selaras dengan visi Pak Gubernur yaitu meningkatkan volume ekspor, jadi kita sudah mulai melakukan pelelangan komoditi agro secara online. Jadi kita misalnya di daerah pusat produksi kopi seperti Kerinci, kita adakan pelelangan secara terbuka, kita undang para buyer ke lokasi, jangka juga nanti. Tapi kita buka secara online juga. Jadi bagi beberapa pembeli dari provinsi tetangga yang nggak bisa hadir, kita buka secara online. Alhamdulillah respon mereka baik, jadi volume perdagangannya meningkat. Kemudian seperti disampaikan oleh Ibu Kepala BI tadi, bahwa kita sekarang sudah akibat COVID ini budaya penjualan kita berubah. Jadi kita juga mendukung bagaimana pelaku industri kita juga dapat beradaptasi, dapat merambah digital marketing. Jadi pemerintah Provinsi Jambi sudah mulai di akhir tahun lalu, kita sudah mencoba merintis platform trading online khusus produk lokal yaitu belanjo.co.id. Kemudian kita juga sekarang tahun ini akan sedang merintis kerjasama dengan beberapa platform trading yang sudah eksis seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Mudah-mudahan nanti progresnya dapat berhasil dengan baik. Amin. Mudah-mudahan itu merupakan salah satu juga ide dari Ibu Gubernur. Jadi beliau juga concern terhadap bagaimana pelaku industri kita dapat survive, dapat bertahan mungkin dan dapat bersaing dengan pelaku usaha di daerah lain. Dan juga dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku industri kita juga
antara lain bekerjasama dengan BI itu sertifikasi halal. Jadi mereka produknya lebih dapat diterima oleh masyarakat dan juga memudahkan dalam perizinan. Oke, Jadi baik. sehingga kita harapkan merek dagang dari para pelaku industri ini dapat legalnya terjamin secara legal. Oke, baik. Itu Jadi, mudah-mudahan juga bisa saling bersinergi. Iya, jelas. Kita selalu butuh bantuan dari para stakeholder, baik itu dari Kadin, dari Komisi kawan-kawan di DPR, Betul, dari BI juga. Oke, baik. Nanti juga mungkin saya bisa minta tanggapan atau juga optimis dari narasumber saya hari ini. Sebelum nanti kita lanjutkan, mungkin kita bisa sambil nikmatin kopi dan tehnya karena ini enak luar biasa, Bapak, Ibu, ya, dari Luminor Hotel Jambi. Iya, betul. Nanti kita sambil istirahat karena kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Dari Luminor Hotel Jambi, kita kembali lagi di In Jambi bersama saya Bay Handi dan juga masih bersama narasumber-narasumber saya yang luar biasa sekali hari ini. Yang memang kita membahas itu adalah tadi kita sudah mengulik mengenai pemulihan ekonomi secara nasional, yang ini juga merupakan konsentrasi dari pemerintah pusat yang kali ini juga bisa sinkron dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Jambi. Tadi sudah diberi tanggapan dari Disperindak Provinsi Jambi, dari Pak Febri. Kemudian saya ingin mendengarkan mungkin tanggapan dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi, Pak Ishar. Ini merupakan ada pemulihan ekonomi nasional yang mungkin dikonsentrasikan itu adalah kepada tahun 2022, yang memang sudah menjadi pilihan terbaik kita adalah bisa kembali bangkit seperti sedia kala dari segi sektor kesehatan tentunya, dan yang paling penting adalah dari juga sektor ekonomi. Mungkin dari sinkronisasi antara pemerintah pusat yang bisa dikaitkan juga dengan apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi. Kira-kira respon dan tanggapan dari Komisi 2 seperti apa, Pak? Baik, jadi kami sangat mengharapkan sekali perekonomian Indonesia ke depan dengan sinerginya pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi untuk itu, untuk pemerintah Provinsi Jambi, mari sama-sama kita mendorong UKM-UKM yang ada di Provinsi Jambi ini untuk meningkatkan ekonomi dan untuk meningkatkan daya beli. Hari ini kita masyarakat Provinsi Jambi, alhamdulillah secara pemerataan masyarakat Provinsi Jambi, apalagi yang tinggal di desa hari ini, yaitu banyak sekali petani-petani sawit. Alhamdulillah Pak Usman, hari ini sawit sudah harga di atas hampir mencapai 3.000. 3.000. Hampir, wow. ya Pak ya? Oke. TBS yang ditampung oleh pabrik. Oke, baik. Jadi sekarang hari ini kalau kami yang di desa boleh dikatakan tidak terdampak kalau secara ekonomi Pak Usman. Kami di desa tidak terdampak karena penghasil petani sawit hari ini sangat menjanjikan. Apalagi yang berembus hari ini sawit nantinya di 2025 itu katanya di atas 5.000 sampai 10.000 per kilo. Wow. Jadi kami sebagai masyarakat petani sawit hari ini memang sangat bersyukur hari ini dengan harga yang begitu melonjak. Mungkin dari komoditi sawit ini banyak sekali akan dijadikan nanti katanya ada juga dijadikan minyak pesawat. Minyak pesawat katanya. Nah, itu ya. Jadi petani sawit hari ini sangat lumayan. Jadi harapan kami nantinya sama-sama kita mendorong, dan kami juga terima kasih banyak juga kepada pemerintah pusat, yaitu ada juga program-program yang diluncurkan, yaitu program replanting sawit. Replanting sawit Pak Osman. Jadi replanting sawit ini kami dibantu
1 hektar itu 30 juta. Itu dana hibah. Oke, baik. Dana hibah. Jadi alhamdulillah itu berjalan dan masyarakat sangat antusias. Jadi harapan kami mungkin ada program yang lain nantinya yang akan masuk ke daerah-daerah kita ini. Oke, baik. Jadi juga menyeluruh ya Pak ya, sampai ke daerah-daerah terpencil, bahkan juga kabupaten kota juga ikut terdampak atau juga ikut merasakan bagaimana kita bisa proses pemulihan ekonomi secara nasional ini Pak. Dan mungkin ini juga ada kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah Provinsi Jambi. Kadin Provinsi Jambi optimiskah 2022 pemulihan ekonomi secara nasional? Terima kasih. Saya sangat optimis ya gitu bahwa kita akan tinggal new normal ini sesegera mungkin kita akan lewatkan itu. Apalagi menanggapi Pak Ishar bilang tadi masalah petani yang tidak terdampak untuk masalah sawit itu sangat benar karena kita sekarang sudah B30 mungkin akan B100 ya gitu Pak ya, akan menciptakan dari hasil sawit tadi menjadi minyak-minyak, mungkin ke arahnya ke aftur mungkin ya Pak, maksudnya Bapak gitu. Tapi sebaliknya Pak, untuk yang di Jambi yang UKM ini yang banyak binaan Ibu BI Sri, ini juga harus diperhatikan Pak. Kita akan harus mencari solusi dan jalan apa kira-kira sehingga mereka ini bisa juga tidak lagi seperti orang-orang di daerah Pak. Kalau orang 32 saya betul Pak, benar sekali Pak Ishar, mereka sama sekali tidak berdampak karena mereka berharap dari sawit. Tapi kalau di sini kita lihat mereka merasakan sekali, padahal Pak UKM ini salah satu pengusaha yang sangat jujur. Karena kembalinya uang pinjaman dari UKM itu 60-70%, benar Ibu? Sedangkan yang tidak kembali itu ya para konglomerat itu Pak, pinjamnya ratusan miliar, triliun malah tidak kembali. Tapi kalau untuk UKM ini yang diberikan bantuan, mereka sangat jujur. Nah ini kita juga terpanggil dari Kadin, DPR, BI dan Perdagangan, kita juga akan carikan solusi seperti apa sehingga mereka ini tidak terdampak sekali, ya kan? Nah ini kalau tanpa kebersamaan, tanpa kekuatan dari pemerintahan dan mengambil kebijakan, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Betul, betul sekali. Itu saya juga setuju dengan apa yang disoroti oleh Kadin Provinsi Jambi yang disampaikan Pak Usman tadi, bahwasanya memang dari segi alokasi dana pun juga mungkin ini lebih ke perbankan. Saya bicara dengan Ibu Suti dari Bank Indonesia. Dari perbankan alokasi dana yang tadi juga disampaikan oleh Pak Usman, itu juga merupakan hal yang menunjang untuk pemulihan ekonomi secara nasional. Dari likuiditas perbankan itu kira-kira stimulus-stimulus apa yang sudah mungkin akan direncanakan di tahun 2022 mendatang. Silakan Ibu. Terima kasih. Pasti memang likuiditas di perbankan ini berpengaruh sekali ya terhadap pemulihan ekonomi. Tadi saya mencoba merefer dari Pak Usman tadi. Pertama memang yang paling penting di era pemulihan ekonomi nasional adalah sehat dulu masyarakatnya. Nah, memang penanganan COVID ini menjadi game changernya ya bagi perekonomian. Itu game changernya, syarat wajibnya ya. Nah, dari Bank Indonesia sendiri kita bekerja sama ya dengan kementerian dan kelembagaan gitu ya. Meluncurkan 5 bauran kebijakan. Oke, baik. Bauran kebijakan itu salah satunya tadi bagaimana mendorong pemberian kredit, stimulus kredit. Pertama dia mendorong sektor produktif dan aman, kedua mendorong stimulus fiskal. Nah, supaya pemerintah daerah ini merealisasikan APBD-nya nih secara maksimal ya. Kemudian mendorong kredit, stimulus memberikan pemberian kredit ya ke sektor usaha. Kemudian juga kebijakan stimulus moneter dan makro prudensial, dan yang terakhir adalah bagaimana mendorong digitalisasi keuangan termasuk kepada UMKM. Nah, Bank Indonesia sendiri itu sudah memberikan kelonggaran kepada perbankan ya, sampai dengan Agustus 2021 ini kita sudah menambah likuiditas ke perbankan. Kalau kita sering dengar tuh namanya quantitative easing ya. Itu 114,15 triliun sampai dengan Agustus 2021. Jadi Bank Indonesia itu sudah menambah likuiditas di perbankan. Nah, ini diharapkan tidak hanya berhenti di perbankan atau banking trap ya di perbankan, tapi harus tersalur ke sektor yang produktif ya. Supaya ekonominya bisa bergerak gitu. Nah, bagaimana supaya bisa tersalur ke sektor yang produktif gitu? Kita siapkan nih sektor-sektor produktifnya seperti yang tadi Pak Usman bilang, sektor-sektor
sektor apa yang potensial ya. UMKM kita siapkan supaya mereka ready menerima pembiayaan supaya usahanya lebih meningkat seperti itu. Nah, jadi seperti itu siklusnya seperti itu. Tapi dari sisi Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia sudah menambah likuiditas yang dirasakan sangat-sangat cukup karena saat ini likuiditas di perbankan itu sangat-sangat longgar, sangat cukup gitu untuk membiayai perekonomian atau sektor produktif seperti itu. Jadi diharapkan juga pelaku usahanya pun juga lebih produktif, Pak ya. Ya, saling menyiapkan di sisi perbankan. Benar. Likuiditas ada, di sisi usaha dunia usaha juga harus siap gitu mereka juga harus punya kompetensi dan kapasitas untuk bisa meningkatkan usahanya sehingga ketika dikucurkan pinjaman dan lain sebagainya dari perbankan mereka memang nanti pada akhirnya berdampak terhadap usahanya, berdampak yang positif seperti itu. Amin. Mudah-mudahan karena itu yang kita harapkan adalah dampak positif. Kalau likuiditas jangan takut. Likuiditas itu sangat banyak di perbankan. Sangat. Wow. Bank Indonesia saat ini masih menerapkan kebijakan yang akomodatif namanya. Akomodatif termasuk merespon untuk bagaimana likuiditas di masyarakat ini atau di perbankan bisa mengakomodir kegiatan ekonomi di dunia usaha seperti itu. Jadi sama-sama menyoroti juga dari startnya adalah pelaku UMKM kecil menengah ya. Kemudian juga likuiditas perbankan juga sudah dipersiapkan. Kemudian pelaku usahanya pun juga harus bisa disiapkan terlebih dahulu. Jadi sinerginya pasti menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk perekonomian kita di 2022 lebih baik lagi. Amin mudah-mudahan ya. Harus optimis. Kalau dari Disperindak Provinsi Jambi optimis juga 2022 kita pemulihan ekonomi nasional. Kalau tadi dari Bank Indonesia itu adalah likuiditas perbankan yang memang dipersiapkan untuk pelaku usaha yang juga harus siap. Disperindak Provinsi Jambi punya tanggapan atau stimulus seperti apa? Silakan Pak Febri. Jadi kami dari Disperindak juga optimis ya kita bakal ada perbaikan ekonomi. Dari statistik perekonomian, bagaimana kontribusi sektor industri terhadap PDRB, bagaimana kontribusi sektor, memang ekspor impor masih agak kurang ya Bu ya, tapi mudah-mudahan dapat tetap naik, kita dorong, kita support. Pak Gubernur sudah berapa kali launching produk ekspor, mudah-mudahan dapat ke depan bakal terus meningkat. Amin. Dari sisi pertumbuhan sektor industri, alhamdulillah kita sampai saat ini stabil malah cenderung meningkat, mudah-mudahan di 2022 akan lebih membaik. Dengan beberapa strategi yang tadi kami sampaikan, legalisasi industri kecil menengah, kita inovasi di bidang penjualan secara online bagi pelaku usaha industri, maupun peningkatan penjualan komoditi agro, yang mana memang kita masih sangat bergantung sekali pada komoditi baik perkebunan maupun pertanian. Nah, mudah-mudahan di 2022 kondisi perekonomian Jambi semakin membaik. Kami sangat optimis sekali dan kita akan semakin bisa memperkecil dampak dari COVID ini terhadap perekonomian di Jambi. Jadi memperkecil dampaknya Pak. Pasti itu harus seperti itu. Dari Kadin Provinsi Jambi sudah optimis, kemudian Disperindak Provinsi Jambi juga sudah optimis, Bank Indonesia juga sudah optimis di tahun 2022 kita bisa pulih dari segi sektor ekonomi di Provinsi Jambi khususnya. Dari Komisi 2 mungkin aspirasi masyarakat secara keseluruhan Pak, kita bisa tertumbuh di Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi, apakah juga optimis 2022 kita bisa pulih dari sektor ekonomi di Provinsi Jambi? Makasih. Kalau saya 2022 ini insya Allah saya sangat optimis sekali perekonomian di Provinsi Jambi ini tumbuh. Sebab saya lihat nanti dari sektor pertanian, hari ini harga komoditi, kopi, cengkeh dan yang lain-lain itu sudah sangat-sangat mendukung petani-petani yang ada di daerah Jambi ini. Di harapan kami dan kami juga optimis perekonomian Provinsi Jambi tumbuh di 2022. Harus tumbuh di tahun 2022. Kita optimis Pak. Baik. Untuk pemirsa yang masih berada di rumah juga yang sedang menyaksikan dialog kita hari ini, juga memang kita selain membahas untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19, ini juga tidak hanya menjadi concern dari pemerintah pusat atau juga pemerintah di Provinsi Jambi, melainkan juga menjadi concern di semua sektor. Terlebih kita juga harus
bisa sehat terlebih dahulu Bapak, Ibu, yang memang yang lain juga akan mengikuti sehat juga, pulih juga secara ekonomi. Untuk itu, sembari kita akan istirahat sejenak kembali untuk bisa menikmati teh juga kopi yang tersedia di Luminor Hotel Jambi. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di InJambi. Masih dari Luminor Hotel Jambi, kami kembali lagi di InJambi bersama dengan narasumber saya yang juga luar biasa. Kita sudah tadi membahas banyak poin penting, di mana ini adalah merupakan pasca pandemi COVID-19, kita juga pemulihan ekonomi secara nasional yang juga menjadi concern dari Presiden Joko Widodo, kemudian juga bersinergi dengan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jambi khususnya juga concern untuk memberdayakan sumber daya yang ada, yang tersedia, kemudian juga bisa disinkronkan dengan pelaku-pelaku usaha juga yang harus survive, bertahan di masa pandemi COVID-19. Mungkin saya bisa dari Disperindak Provinsi Jambi, ada hal-hal penting mungkin yang ingin disampaikan, baik dari optimistis yang mungkin 2022 kita akan bisa pulih kembali dari sektor ekonomi, atau seperti apa, boleh mungkin disampaikan. Silakan Pak Febri. Baik, terima kasih. Jadi pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID ini merupakan salah satu fokus utama dari Bapak Gubernur kita juga. Jadi dalam visi Jambi Mantap beliau yang kami laksanakan yaitu peningkatan ekspor dan penumbuhan industri. Nah, jadi dari beberapa tadi telah kami sampaikan, beberapa terobosan yang akan kami laksanakan ke depan, itu harapan kami yaitu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Akan tetapi kami juga berharap pada masyarakat, pelaku industri harus tetap survive, tetap fight gitu loh. Kita harus tetap menumbuhkan, menjaga jiwa entrepreneur kita, jangan sampai karena COVID kita agak lemas, lesu, jangan, kita harus tetap semangat. Jadi kami harapkan juga kepada masyarakat agar tetap selalu berjuang. Jadi kita saling kolaborasi, kami dari pemerintah, Kadin, BI maupun Dewan tidak akan bisa berhasil kalau masyarakat juga tidak semangat dalam mendukung. Jadi kita sama saling support. Mudah-mudahan dan kami yakin insya Allah ke depan ekonomi Jambi akan semakin membaik. Amin. Dan juga kalau bisa kita akan membaik dan kita akan tumbuh menjadi salah satu daerah dengan ekonomi yang bagus di Indonesia pada umumnya. Kami rasa itu dari kami. Itu dari Disperindak Provinsi Jambi. Kadin Provinsi Jambi, Pak Usman Sulaiman. Terima kasih. Gimana closing statementnya? Silakan Bapak. Ya, kalau saya melihat untuk persoalan pandemi ini juga dia akan tetap berjalan seperti itu. Saya masih tetap concern kepada UMKM untuk kita follow up sehingga mereka ini tetap bisa jalan sebagai pengusaha yang kita inginkan. Tapi kembali kepada ekspor ini sangat penting. Karena kita perlu juga, karena untuk peningkatan dari itu hanya ekspor ini yang bisa menutupin semua kebutuhan-kebutuhan di Indonesia ini. Tapi jangan salah bahwa ekspor ini juga perlu pendidikan, Pak. Kita harus perlu membanyakkan kursus-kursus atau pertemuan-pertemuan. Jangan salah, pengusaha aja tidak tahu itu apa LC. Nah, Pak, LC aja mereka nggak tahu. Mau jadi seorang pengusaha, dia LC aja nggak pernah lihat. Nah, semoga yang akan datang bahwa Perindak akan lebih gencar mengadakan kursus-kursus tentang bagaimana pengusaha ini landing menjadi pengusaha yang bisa ekspor. Oke, baik. Ya, tahun ini sudah Pak kita Pak. Sudah ya. Sudah mulai tahun ini. Oke, mudah-mudahan ke depan dapat kita lebih tingkatkan lagi. Oke, Untuk baik. pemberian pengetahuan dasar dulu kepada para pelaku industri bagaimana tata cara ekspor, kiat-kiatnya bagaimana. Sudah kita mulai tahun ini. Mudah-mudahan akan meningkatkan volume ekspor kita, Pak. Ya, malahan Kadin akan membuat satu sekolahan yang khusus ekspor. Oh iya, di Jambi. Oh wow, mantap, luar biasa. Tapi tetap dukung perdagangan. Kebetulan menterinya beliau itu teman saya sama-sama HIPMI. Oh, Lutfi. Wow. Muhammad Lutfi ya. Sama-sama saya di HIPMI dulu. Jadi bisa saling sinkron juga. Siap. Pak Usman ya. Iya. Mudah-mudahan intinya adalah pelaku usahanya dulu diberi amunisi. Iya. Dalam tanda kutip yang memang nantinya bisa survive di sektor lainnya juga. Oh iya. Oke, dari Kadin Provinsi Jambi, saya beralih ke Bank Indonesia Provinsi Jambi, Ibu Suti.
Baik. Apakah memang harus dilakukan upaya-upaya lainnya untuk dari segi likuiditas perbankan dan lain-lain? Silakan closing Baik. statement sedikit. Tentunya kalau kita bicara optimisme kita di perekonomian 2022, tentu kita harus yakin akan lebih baik dari 2021. Di triwulan 2 2021 saja pertumbuhan kita sudah positif ya. Amin. Nah, beberapa hal yang dilakukan tentunya sinergi dari berbagai pihak ya, seperti tadi dari dunia usahanya sendiri, dari pemerintah, dari otoritas seperti Bank Indonesia dan lainnya, dan juga dari Dewan ya. Nah, di sisi Bank Indonesia sendiri kita tetap optimis dan mendukung menjaga bagaimana inflasi kita tetap terkendali ya di rentang 3% plus minus 1. Kita juga mendorong digitalisasi daerah, termasuk digitalisasi pemerintah daerahnya ya, transaksi pemerintah daerahnya. Kemudian kita juga mendorong UMKM untuk bisa berpromosi baik secara digital, apakah itu di nasional maupun di internasional. Kita mendorong juga sektor-sektor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti pariwisata, mengembangkan ekonomi syariah dan lain sebagainya. Di sisi UMKM-nya sendiri juga kita siapkan agar mereka bisa terjun atau di onboardingkan naik kelas untuk bisa bersaing di level nasional. Saya rasa kalau semua kementerian atau semua lembaga sudah berkolaborasi dan bersinergi seperti ini, kita optimis, apalagi proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga positif di tahun 2021 dan 2022, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak optimis ya untuk ekonomi. Tinggal bagaimana kerja keras dan keinginan kita untuk bisa mewujudkannya. Mungkin demikian. Oke, baik. Terima kasih luar biasa. Apresiasi tertinggi juga untuk UMKM binaan dari Bank Indonesia. Yang juga saya bisa merasakan betul ya gimana dampaknya pelaku-pelaku usaha ini terdengarkan suaranya, Ibu. Terima kasih juga untuk apresiasi tertinggi untuk Disperindak, program lainnya, dan juga Kadin Provinsi Jambi. Nah, mungkin terakhir closing statement dari Pak Izhar dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi. Ini adalah apresiasi yang sudah kita bisa dibilang adalah tertinggi untuk pemerintah yang sudah melakukan demi pulihnya kembali ekonomi di Provinsi Jambi. Tanggapannya dan closing statement silakan, Mbak. Terima kasih. Jadi harapan kita di 2021 atau 2022 yang apa disampaikan Pak Usman tadi, kita manusianya sehat dulu. Tapi insya Allah ini 2022, kalau kita ini mungkin kalau COVID-19 ini 2022 sama-sama berdoa mungkin sudah berkurang ataupun sudah kabur di atas dunia ini. Harus hilang. Harus hilang. Betul. Jadi kalaupun masyarakatnya sudah sehat, penyakit-penyakit yang menakutkan atau yang mengerikan ini pada masyarakat sudah hilang, perekonomian Indonesia, perekonomian Jambi khususnya 2022 kami sebagai anggota DPR juga mendorong program-program pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Provinsi Jambi ini. UKM, usaha-usaha menengah ke atas ke bawah, mudah-mudahan nantinya akan tumbuh lebih baik lagi untuk 2022. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan harapan kita tetap sama, Pak Ishar dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi. Kemudian juga harapan kita semua untuk pemirsa yang berada di rumah juga sama, adalah intinya dari semua jenis usaha ataupun juga mungkin tindakan-tindakan, kita harus apresiasi dari pemerintah terkait yang memang juga sudah memfokuskan kepada pulihnya ekonomi secara nasional di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi. Saya mengucapkan terima kasih banyak luar biasa kepada Bapak Izhar Majid, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi, sudah hadir. Bapak, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Suti dari Bank Indonesia. Terima kasih juga Pak Febri dari Disperindak. Terima kasih juga Pak Usman dari Kadin Provinsi Jambi sudah hadir. Hari ini kita berbincang mengenai ini adalah stimulus dan juga strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Untuk itu saya harus menyudahi. Sekali lagi terima kasih banyak narasumber saya yang luar biasa sekali, dan intinya yang paling penting adalah untuk pemirsa yang berada di rumah, masyarakat sehat, ekonomi meningkat. Saya Baya Handi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di In Jambi berikutnya.